Itu pun menurut gue AirPods Pro tuh udah oke ya. Ini gue nggak tahu kalau 2 kali lipat seredam apa sih itu. Kekurangannya kita nggak bakal bisa pakai. Yo, what's up guys and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, kemarin kita udah bahas iPhone 14 series, terutama iPhone 14 yang Pro. Sekarang gue pengen bahas hal yang paling gue pengen nanti dari rilisnya Apple kali ini, yaitu AirPods Pro generasi kedua. Nah, di depan gue ini udah ada AirPods Pro generasi pertama dan AirPods 3. AirPods Pro sendiri gue udah pakai lama banget, ini hampir 3 tahun ya, dan menurut gue ya this is still one of the best choice buat TWS kalau kalian pengen sesuatu yang all-in-one banget. Makanya gua pengen bahas soal si AirPods Pro 2 dan menurut gua sendiri apa saja yang menarik, apa aja yang kurang, apa aja yang seru. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! So yes, AirPods Pro generasi pertama ini sebenarnya gue udah hampir mau jual karena gue ketika pakai AirPods 3 gue ngerasa sound quality-nya jauh lebih enak. Cuma karena kemarin itu gue udah mulai terbang-terbang lagi, mulai banyak aktivitas keluar, akhirnya gue nggak jadi jual, gue keep lagi. Dan memang secara overall quality, terutama noise cancellingnya ini kepake banget ya. Dan gue jadinya ya ini gue pakai buat di kantor, dan AirPods Pro gue tetap pakai kalau gue keluar jalan-jalan. Karena dari segi call quality, dari segi noise cancelling ini tetap kepake banget. Dan kalau kita ngomongin sendiri AirPods secara produk ya, secara sendiri, dia itu terjualnya tuh udah 90 juta unit. Ya secara revenue, secara hasil penjualan tuh kalau dibandingin ya dengan perusahaan-perusahaan lain, dia itu masih lebih gede dibandingin kombinasi dari Spotify, Nvidia, Twitter digabungin jadi satu tuh AirPods masih lebih gede. Jadi ini tuh bener-bener penting gue rasa buat Apple sebagai produsen. Makanya kita akan bahas nih AirPods Pro Gen 2 tuh ada apa aja yang baru. Kita mulai dari yang pertama adalah dari segi desain. Nah sebenarnya di bagian desain ini perubahannya nggak gitu banyak ya, minor lah, bisa dibilang kayak facelift sedikit. Mungkin kalau gue bisa bilang kekurangannya kita nggak bakal bisa pakai case yang lama lagi karena sekarang banyak bolongan nih di dalam si AirPods Pro generasi kedua. Pertama di bagian bawah dia ada speaker dan juga ada lubang mic mungkin ya untuk menangkap suara dan mengeluarkan suara. Mungkin ya kalau kalian yang pakai Find My App itu, gue dulu pernah sekali kehilangan si AirPods Pro ini, terutama di earbuds-nya, tapi untungnya memang di earbuds-nya dia mengeluarkan suara, tapi memang kecil banget. Nah sekarang kalau kalian misalnya kehilangan di dalam case-nya, itu dia bisa ngeluarin suara dengan aplikasi si Find My App-nya tadi ya, itu mungkin lebih aman dari segi safety-nya. Kemudian yang kedua adalah dari segi earbuds, itu juga ada sedikit perubahan desain ya, dia tuh kayak kombinasi mungkin daripada si AirPods 3, ini digabungin sama AirPods Pro generasi pertama. Jadi lubang yang hitamnya ini dia sedikit lebih kecil, kemudian tapi tetap ada batangnya, dan dari segi mic konfigurasinya juga sedikit berbeda. Dia kayak ngikutin si AirPods 3 ini. Tujuannya apa? Nanti kita bahas lebih lengkap di fitur. Tapi dari segi overall design masih kurang lebih sama, cuma ada penambahan satu lagi yaitu ear tips yang silikon ini dapat ukuran paling kecil, sekarang XS, sebelumnya itu cuma small aja. Oke, penambahan fitur yang kedua itu ada di bagian chipsetnya, di mana dia udah pakai chipset H2 H2 ya, di mana dia banyak improvement. Pertama dari segi noise cancelling, karena tadi konfigurasi mic-nya baru, katanya noise cancellingnya bisa 2 kali lipat lebih dibandingin sama AirPods Pro generasi pertama. Itu pun menurut gue AirPods Pro tuh udah oke ya. Ini gue nggak tahu kalau 2 kali lipat seredam apa sih itu. Bakalan enak banget sih. Terus gue nggak sabar pengen pakai karena gue nanti bulan Oktober bakal ke Amerika, which is penerbangan yang panjang, dan itu akan sangat membantu sih noise cancelling dengan baterai yang juga lebih gede. Nanti kita bahas baterainya. Transparency mode di sini juga ada penambahan yaitu adaptive transparency, yang menurut gua di AirPods Pro pun ini masih one of the best transparency mode yang ada di pasaran saat ini untuk TWS. Yang pernah gua coba dari berbagai jenis TWS mahal, nggak ada yang bisa bikin senatural AirPods Pro ini. Makanya ada improvement sih, gua lumayan kaget ada penambahan lagi. Dan finally, ini kita bisa mengontrol volume dengan swipe ke atas bawah. Di pinch yang dicubit itu masih bisa juga. So, penambahan fitur yang bermanfaat banget. Kemudian spatial audio juga improve, dan untuk kalian yang kupingnya mungkin bentuknya agak beda, itu bisa diatur secara personal mengikuti bentuk telinga menggunakan sensor LiDAR yang ada di Face ID atau di kamera belakang dari iPhone-nya. Nah, yang keren lagi adalah integrasi dengan Apple Watch Series 8 katanya, di mana kita bisa melihat seberapa noise cancelling-nya ngebantu pendengaran kita. Itu keren sih.
Lanjut, sound quality. Nah, ini sebenarnya Apple nggak gitu banyak jelasin ya, cuma jelasin H2 Silicon H2 ini dia ngebantu share audio itu bisa bitrate lebih tinggi sampai dengan 48 kHz. Dan sekarang katanya Apple juga ngasih low distortion driver yang baru buat AirPods Pro Gen 2 yang bisa ngasih bass dan sound quality yang lebih oke. Dan di AirPods Gen 3 menurut gue juga sound quality-nya lebih bagus dibandingkan yang Pro, dan gue rasa kali ini bakalan oke banget. Tapi memang nggak ada mention soal lossless audio yang agak gua sayangkan, karena ya di Apple Music sendiri kan mereka menjual lossless itu sebagai selling point-nya. Cuma sayang earphone yang mereka sampai yang paling mahal AirPods Max pun masih belum support sama si lossless audio tadi. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Baterai sekarang ada peningkatan yang lumayan banget. Per earbuds itu bisa 6 jam dan 30 jam total bersama case-nya. Sebelumnya itu cuma 4,5 jam, jadi ada 33% increase dan case-nya itu 24 jam. Sedangkan charging speed, masih kurang lebih sama. 5 menit ngecas itu bisa 1 jam untuk listening atau talk time. Dan kalau ngomongin baterai, sekarang ada penambahan di bagian charging di mana MagSafe yes masih compatible, dan Apple Watch Charger sekarang juga compatible. Dia nggak mention sih, tapi Apple Watch Chargernya harus yang terbaru atau yang lama juga bisa. Gue harap sih yang lama juga bisa, karena itu bakalan asik banget sih. Jadi ada 3 total cara ngecasnya, kabel, MagSafe, dan Apple Watch. Oke, terakhir dari segi harga, ini masih kurang lebih sama dengan generasi sebelumnya, yaitu di $250 pas rilisnya, itu sekitar 3,6-3,7 juta rupiah. Nanti pas awal masuk Indo bakalan tinggi banget harganya. Tapi sebenarnya AirPods Pro yang generasi pertama juga udah dijual dan harganya juga udah turun banget, sekitar 3 juta rupiah aja. Dan menurut gue itu harga yang worth it sih buat si AirPods Pro generasi pertama ini. Dan ada tambahan juga, AirPods Pro generasi ketiga yang di sebelah gue ini udah dirilis dengan versi tanpa MagSafe dan tanpa wireless charging, dan lebih murah sekitar $10 atau Rp150.000. Jadi kalian bisa cek juga, semoga nanti rilis soon. Mungkin ini buat kalian yang pengen AirPods upgrade dari AirPods generasi pertama atau generasi kedua dengan harga yang lebih affordable, bisa upgrade ke versi yang itu. So, I think itu aja buat AirPods Pro generasi kedua. Kita pastinya akan review lebih lengkap, dan let me know kalau kalian ada yang pengen ditanyakan seputar AirPods Pro Gen 2, tulis aja di komen di bawah, nanti kita akan bahas di video unboxing atau video reviewnya. Pastinya jangan lupa juga subscribe, hidupin loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Like juga kalau kalian suka videonya, diklik 2 kali dislike-nya kalau kalian gak suka videonya. Dan nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao! Udah tua.